Dalam Disciple Set kali ini, kita melanjutkan pembicaraan kita tentang spiritual check-up. Mengenali apakah kita sedang bertumbuh atau tidak bertumbuh secara rohani. Bertumbuh dalam hal apa dan tidak bertumbuh dalam hal apa. Di bagian yang pertama, spiritual check-up yang pertama, kita mengenali apakah kita sedang bertumbuh di dalam kita mengenal Tuhan. Aspek apa lagi di dalam bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus yang perlu kita uji di dalam diri kita. Kita belajar bahwa akar kehidupan rohani kita, salah satunya adalah pengenalan akan Tuhan. Dari pengenalan akan Tuhan, kita dapat bertumbuh untuk mencintai Tuhan, memuji Tuhan, mentaati Tuhan, mempercayai Tuhan, dan lain-lain. Mengenal Tuhan adalah akar kehidupan rohani kita. Ada hal kedua yang menjadi akar kehidupan rohani kita, yaitu mengasihi Tuhan. Dalam sebuah pohon, akar menjadi sesuatu yang penting. Karena itu adalah tempat di mana sumber-sumber kehidupan dari pohon ini diperoleh. Dua hal ini adalah dua hal yang penting. Kalau kita mau bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus, kita perlu menguji apakah kita sedang bertumbuh di dalam hal yang kedua ini. Apakah kita mengasihi Tuhan. Markus 12 ayat 29-30 menuliskan percakapan Tuhan Yesus dengan seorang yang mau menguji dia. Orang ini mau menguji Tuhan Yesus, menempatkan Yesus di dalam perdebatan yang ada pada saat itu. Orang Yahudi suka berdebat tentang beberapa hal. Salah satunya di antara ratusan hukum yang ada dalam kitab Taurat, hukum manakah yang paling penting dan mana yang kurang penting, mana yang utama dan mana yang merupakan pendukung. Dan ada beberapa aliran yang saat itu punya pandangan masing-masing. Dan Tuhan Yesus mau dijebak di dalam pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan hal tersebut. Kemudian Tuhan Yesus menjawab pertanyaan manakah hukum yang terutama. Tuhan Yesus memberikan jawaban demikian. Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, kasihlah Tuhan Allahmu, dan seterusnya. Sebetulnya apa yang Tuhan Yesus sedang katakan di sini? Kata dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, diambil dari doa yang setiap hari dinaikkan oleh orang Israel, setiap pagi dan setiap malam, yang disebut sebagai Shema Yisrael. Dengarlah atau Shema itu adalah doa yang paling dasar, yang diajarkan oleh orang tua kepada anak-anak, dan itu didoakan sepanjang hidup orang Israel. Sesuatu yang sangat mendasar. Dan Tuhan Yesus mengatakan itulah hukum yang terutama, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, segenap kekuatanmu. Ketika Tuhan Yesus berbicara bahwa itu hukum yang terutama, itu menunjukkan hukum yang esensial, sesuatu yang sangat mendasar di dalam kehidupan orang Israel dan sesuatu yang sangat mendasar dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Pertanyaannya adalah, apakah kita mengasihi Tuhan dengan segenap itu tadi? Seringkali kita sudah terlalu lama menjadi orang Kristen, ketika kita mendengar kata kasihlah Tuhan Allahmu, dalam pikiran kita bisa meneruskan dalam pikiran kita, oh ini kelanjutannya apa, dan ayat ini tidak menjadi sesuatu yang menyengat kita lagi. Tapi kita bayangkan saudara-saudara, kalau kita mengasihi seseorang, dan orang itu kita cintai dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan, bagaimana relasi kita dengan orang yang kita cintai tersebut? Tentu kondisinya sangat intim, sangat akrab dan sebagainya. Dan itulah yang Tuhan Yesus katakan. Kita hukum yang terutama, hal yang sangat mendasar dalam hidup kita adalah kita mencintai Tuhan dalam relasi yang seperti itu. Bukan sekedar ketaatan, bukan sekedar kepatuhan, bukan sekedar kewajiban, tetapi kecintaan yang besar kepada Tuhan. Untuk menggambarkan hal ini, saya akan mengutip dari satu buku, judulnya Crazy Love, yang ditulis oleh Francis Chan. Dalam salah satu bab yang dia beri judul Ketika Anda Jatuh Cinta. Saya akan bacakan. Pernahkah Anda bertemu dengan seseorang yang sungguh-sungguh jatuh cinta dan tergila-gila pada Yesus? Saya pernah. Orang itu adalah Clara, nenek istri saya. Baru-baru ini saya berbicara di pemakaman nenek Clara. Saya jujur berkata kepada para pelayat yang berkumpul bahwa saya belum pernah melihat orang lain yang lebih bersemangat untuk bertemu dengan Yesus daripada nenek Clara. Setiap pagi, nenek Clara berlutut di samping tempat tidurnya dan menikmati jam-jam yang berharga dengan juru selamat dan kekasihnya. Kemudian di hari yang sama, hanya dengan melihat sudut tempat tidurnya saja,
ada tetesan air mata yang penuh sukacita. Dan pengharapan untuk keesokan paginya yang akan dinikmati dengan berlutut kembali di dalam hadiratnya. Nenek Clara memperlakukan Tuhan seperti cara kita memperlakukan orang-orang yang sangat kita cintai. Ketika Anda benar-benar jatuh cinta, Anda akan melakukan segalanya untuk bisa bersama dengan orang yang Anda cintai. Anda akan rela menyetir selama berjam-jam hanya untuk bisa bersama dengannya, walaupun hanya sebentar. Anda tidak keberatan untuk tidur lebih malam untuk dapat berbincang. Berjalan bersama di waktu hujan adalah hal yang romantis, bukannya menyebalkan. Anda rela menghabiskan banyak uang untuk orang yang sangat Anda cintai. Ketika Anda sedang berjauhan satu sama lain, rasanya sedih, bahkan menyakitkan. Ia adalah orang yang terus Anda pikirkan. Anda langsung memanfaatkan setiap kesempatan untuk berada bersama. Ketika kita benar-benar jatuh cinta. Apakah kita mencintai Tuhan dengan segenap-segenap itu? Di dalam Alkitab tidak dikatakan kita harus saat teduh setiap pagi, setiap hari kepada Tuhan. Tetapi yang dikatakan dalam Alkitab, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap-segenap. Orang yang mencintai Tuhan dengan segenap, dia akan mencari waktu untuk bisa dia nikmati bersama dengan kekasih jiwanya. Do you love God? Apakah kita mencintai Tuhan? John Piper memberikan pembedaan yang menolong kita, membedakan antara apa itu mencintai Tuhan dan mentaati Tuhan. Kadang-kadang kita mencampurkan kedua-duanya seolah-olah dua hal yang sama. Mencintai Tuhan, ya mentaati Tuhan, ya mencintai Tuhan. Tetapi mencintai dan mentaati bukan hal yang sama. Yang satu adalah root, akar. Yang satu adalah fruit, buah. Mana yang root, mana yang fruit? Mencintai adalah root. Fruitnya, buahnya adalah ketaatan kepada Tuhan. Maka dikatakan dalam Injil Yohanes, orang yang mencintai aku akan mentaati perintahku. Satu akar, satu adalah buah, satu adalah hasilnya. Kita bisa mentaati seseorang atau suatu peraturan tanpa kita mencintai. Betul? Kita bisa mentaati semua peraturan tanpa kita mencintai. Tetapi kalau kita sungguh mencintai, kita tidak ingin menyakiti hati orang yang kita cintai dan kita mentaatinya. Mencintai Tuhan, di sini Piper mengatakan mencakup juga mentaati semua perintahnya, mempercayai semua perkataannya dan mensyukuri semua anugerahnya, tetapi itu tidak sama. Esensi dari mengasihi Tuhan adalah menikmati seluruh keberadaannya. Saya berharap definisi ini menolong kita untuk memahami apa itu loving God. Mencintai Tuhan. Pertanyaan bagi kita semua adalah, apakah kita sedang bertumbuh di dalam aspek ini? Di dalam aspek mencintai Tuhan. Apakah kita sedang bertumbuh semakin memiliki kerinduan yang besar untuk mencintai Tuhan? Dan ini diwujudkan dalam kualitas hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Seberapa kita menikmati, seberapa kita mendambakan dan menginginkan relasi dengan Tuhan. Ketika Tuhan berbicara pada kita melalui firman-Nya. Ketika kita berbicara kepada Tuhan melalui doa. Dalam relasi pribadi kita bersama-sama dengan Tuhan. Dalam waktu-waktu khusus maupun waktu yang terus-menerus. 1-5 silahkan kita mendefinisikan kita ada di mana di dalam loving God ini. 1 dan 2 itu artinya kita tidak melakukan. 1 tidak gelisah, 2 gelisah. Saya merasa jauh sekali dengan Tuhan. Saya merasa hubungan saya dengan Tuhan kering sekali. Tetapi yang 1 tidak gelisah, yang 2 gelisah. Ini saya tidak boleh berlama-lama dalam kondisi ini. Yang ketiga, kita melakukan sekedarnya. Kita melakukan disiplin rohani. Tetapi temanya adalah disiplin. Aduh, sebetulnya saya agak malas ya. Tetapi saya mendisiplin diri. Dan kita terus mendisiplin diri, terus melakukan sesuatu yang baik. Tetapi tidak boleh berhenti di sana. Itu 3, kita melakukan sekedarnya karena kita mendisiplin diri melakukannya. Yang keempat, kita hampir-hampir tidak membutuhkan disiplin. Karena kecintaan sudah mengambil alih. Saya datang kepada Tuhan bukan karena saya berdisiplin datang kepada Tuhan. Saya baca Alkitab bukan karena saya berdisiplin baca Alkitab, tetapi karena ada kerinduan. Itu 4. 5, melakukan dan menginspirasi orang lain untuk melakukan. Kecintaan kita kepada Tuhan muncul di dalam pemikiran, perkataan, dan orang-orang di sekitar kita menginginkan
kedekatan dengan Tuhan seperti yang kita alami? Apakah kita sedang bertumbuh, semakin memiliki kerinduan yang besar untuk mencintai Tuhan dalam relasi pribadi kita dengan Dia melalui firman dan doa? Mari kita merenungkan bersama dan menjawabnya bersama.